Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan nama Muhammad Rizky Adi Prayuda dengan NIM 22010194. Di sini akan menjelaskan tentang Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible 9.0 dengan di section 10.4. Di sini pertama kita masuk ke dalam labnya dengan lab start review-cr3. Kita Ctrl C, Ctrl V di sini kita enter. Kita tunggu semua prosesnya berjalan dengan sukses. Setelah itu kita di sini akan masukkan file directory dengan cara cd minus garis miring review minus cr3. Jadi kita Ctrl C, Ctrl V, enter. Di 1.2 nya di sini kita disuruh menginstal file directory-nya dengan perintah ansible minus galaxy collection install. Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Kita copy lagi titik Red Hat nya, Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Tunggu semua sudah terinstall dengan baik. Di perintah keduanya di sini kita disuruh untuk membuat playbook dengan bernama start.yml yang menggunakan peran sistem Red Hat File System Roles .start untuk mengonfigurasi volume logis untuk host terkelola di grup web server yang ditentukan oleh file inventaris di direktorial proyeknya. Kita klik vim, kasih, kita copy start.yml nya, Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Setelah ini untuk insertnya, di sini di 2.1 nya kita disuruh menambahkan untuk menargetkan grup web server dan menerapkan peran Red Hat File System Roles .storage. Di sini dengan -3 nya, terus dengan nama config store on web servers dan hostnya web servers. Rulesnya itu dengan name Red Hat File System _roles .storage. Di 2.2 nya dengan storage poolnya dengan nama vg_web dengan tipenya 1fm dan disknya _dev dan /fdb. Di 2.3 nya kita disuruh menambahkan volume. Di 2.4 nya kita disuruh menambahkan lagi dengan kontennya dengan namanya lv content dengan size-nya 128, dan di 2.5 nya sama juga tapi size-nya dengan 256. Di 2.5 nya langsung sudah ada full-nya. Saya copy aja yang full-nya. Kita Ctrl C, Ctrl V, kita escape, titik 2 lagi. Di 2.6 nya kita disuruh menjalankan file tersebut dengan cara ansible minus navigator dan garis miring, kita copy dulu itu, kita enter, terus kita copy store.yml, kita copy, kita paste, kita enter. Di sini error, terjadi error. Bentar dulu, apakah ada yang salah? Coba lagi. Nah, sudah. Tadi cuma salah spasi saja. Sudah terjalan semuanya. Di perintah ketiga kita disuruh membuat playbook dengan nama dev_user.yml untuk membuat pengguna dapat pada host terkelola di grup inventaris web server. Kita di sini untuk mengatur kata sandi developer untuk menggunakan variabel password yang disediakan dalam file garis miring file.yml yang diinskripsi dengan ansible vault. Kata sandi ansible vault untuk file vault.yml-nya. Ini kita membuat nama vim spasi dev_user.yml.
minus user.yaml, Ctrl C, Ctrl V, enter, kita di sini di titik satunya kita disuruh tambahkan kunci tagsnya ke dalam file playbook tersebut. Tags tersebut bernama name create local user dengan host web server dengan file var files minus files.yaml. Yang di 3.2-nya tagsnya dengan nama add web-dev group ansible button group dengan nama web-dev state present. Di 3 titik tags lainnya dengan nama create user accounts. Di tags 3.4-nya kita disuruh menambahkan tags juga dengan nama modify sudo config to allow web dev member sudo with a password. Sini kita langsung copy saja di punya di 3.4-nya. Ctrl C, Ctrl V, escape titik 2 wiki. Di perintah keempat kita disuruh menjalankan file tersebut. Ctrl C, Ctrl V, enter, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu, kita masukkan passwordnya. Sudah selesai. Di sini di perintah 4.2 kita disuruh masuk ke dalam SSH-nya. Kita masuk ke SSH developer add server A, Ctrl C, Ctrl V, enter. Sini kita masuk ke sudonya Ctrl C, Ctrl V, enter. Sini kita exit saja, exit. Di perintah kelimanya kita disuruh membuat playbook lagi dengan nama network.yaml. Ini kita fill, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tekan untuk insertnya. Di dalam file network.yaml ini berisi dengan nama dengan namenya nick configuration dengan hostnya web server dan rolesnya Red Hat rel system roles network. Kita copy saja isiannya, kita Ctrl C, Ctrl V, kita escape titik 2 wiki, enter. Di 5.2-nya kita disuruh melihat isian file tersebut. Kita clear dulu, Ctrl V, enter. Ctrl C, Ctrl V, enter. Sini kita melihat DNS dan IP address-nya dulu, kita lihat apakah sama. Ini sudah ada di sini dia. Nah, kita di sini di perintah 5.3-nya kita disuruh membuat subdirektorinya dengan perintah mkdir -pt group underscore files garis miring web servers. Ctrl C, Ctrl V, enter. Di sini sudah create semuanya. Di 5.4-nya kita disuruh membuat file dengan nama parse.yaml untuk menentukan variabel peran yang diperlukan. Karena file parse.yaml-nya itu harus berada pada grup host web server, kita harus pindah ke directory web servers dengan cara cd, kita copy di sini, Ctrl C,
Ctrl V, enter. Nah, di sini kita vim spasi parse.yaml-nya. Ctrl C, Ctrl V, enter. Di dalam file parse.yaml-nya berisi network connection dengan nama IT dan tipenya Ethernet dan IP address-nya 172.250.250.42/24. Ctrl C, Ctrl V, escape titik 2 WP. Kita enter. Di sini kita di perintah 5.5-nya kita disuruh menjalankan file tersebut. Terlebih dahulu kita pindah ke direktori sebelumnya. Nah, di sini kita menjalankan file network.yaml-nya. Kita tunggu sampai semua prosesnya setelah selesai. Di perintah ke-6-nya kita disuruh membuat file playbook lagi dengan nama log-rotate.yaml. Ketik vim spasi Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tekan ini. Di isian dari file tersebut yaitu -3 dengan namanya cron job dengan hostnya web server dan beacon-nya true. Dengan teks pertamanya itu name contract file exit ansible built-in.cron dengan name rotate http logs. Dan namanya minutes 0, horse-nya 0, weekdays-nya tidak ada. User depots di 6.4-nya ditambahkan user depots job logos dan cron file dan stage-nya. Di 6.5-nya full-nya. Kita copy aja langsung di 6.5-nya. Ctrl C, Ctrl V, escape WP. Di 6.6-nya kita disuruh untuk menjalankan file tersebut. Kita copy dulu. Di sini kita start Ctrl V, kita enter. Playbooknya sudah berjalan dengan lancar. Jadi kita panah atas saja, kita hapus minus syntax checknya. Kita enter. Di sini kita menjalankan perintah jasa dapur add server A untuk memverifikasi bahwa pelkan-nya ada isinya dengan benar. Kita Ctrl V, enter. Kita Ctrl C, Ctrl V, enter. Jika sudah, di perintah 7-nya kita disuruh membuat playbook set.yaml menggunakan ansible built-in import playbook untuk menjalankan semua playbook yang ada. Kita vim dulu. Ctrl C, Ctrl V, enter. Tekan I. Kita copy, kita escape titik 2 WP. Enter. Setelah itu kita di 7.2-nya kita disuruh menjalankan playbook tersebut. Ctrl P, minus file.
Ctrl C, Ctrl V, enter. Astaga, kita salah. Enter. Udah 10. Tunggu prosesnya. Kita masukkan password. Tunggu prosesnya. Setelah prosesnya semua selesai, di sini kita akan mereview labnya dengan lab grade review minus CR3. Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu semuanya terreview dengan baik. Setelah sementara kita perintah lab ini untuk agar tidak mengganggu lab selanjutnya. Kita tunggu sampai prosesnya semua selesai dengan sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.